That and the firebrand. Wait, where's the firebrand? Yo, hello guys, balik lagi sama gua Hojo. Kali ini kita bakal lanjutin lagi series Block Tales di chapter 4. Kita bakal ketemu orang-orang baru, ketemu lawan baru, dan kemungkinan besar makanin pasir di padang gurun. Penasaran gimana ceritanya? Kita langsung ke gameplaynya. Seperti biasa, kita mulai dengan ngomong sama Shitleski buat nyari pedang keempat. Kali kita bakal nyari pedang yang bernama Firebrand yang ada di kuil Red Sun, atau gue nyebutnya kuil matahari aja ya. Kuilnya ada di dekat padang gurun dan dekat dengan kota Vermilion. Oh iya, dan by the way, gue di sini bareng sama temen-temen gue, ada Raymond, Nathan, sama Kema buat temen gue di chapter kali ini. Jadi singkatnya kita disuruh untuk mencari pemancing bernama Fred di pantai dan numpang kapal sama dia. Habis itu kita pergi ke pulaunya dan kita sampailah di sebuah gurun yang terik banget. Setelah berkeliling, menjajah, dan nemu minyak. Ini minyak, guys! Gue dan teman-teman gue nemu sebuah makam kuno dan masuk buat jelajahin tempat itu. Tapi tiba-tiba lampu rumah gue mati. Gue kira itu cuma kayak loncat biasa gitu. Rupanya itu tuh pemadaman 1 RT guys yang kena. Pada akhirnya gue nggak enak dan minta teman gue buat ngelanjutin tanpa gue. Walaupun mereka nggak ngelanjutin sih ya. Tapi jadinya jatuhnya kacau dan gue terpaksa recording sendiri untuk seterusnya. Padahal gue udah janjian sama mereka buat tamatin chapter 4 ini bareng-bareng. Tapi ya mau gimana lah. Apa segala yang tahu ya guys ya. Setelah semua itu, singkat cerita, saat gue sedang asik ngejelajahin makam kunonya. Apa ini? Weh. Oh my god guys. Ada jinnya, The Great Flochi. Gue ketemu sama jin dalam botol kaca yang namanya The Great Flochinauchin Nihilification. Apa? Ya itulah ya. Dia ngasih kita 2 permintaan. Dan di permintaan pertama gue langsung minta Firebrand biar langsung selesai gitu misinya. Tapi the Sword Sword itu dulu. Wop. Permintaan gue nggak kabul dan Flochi bilang langsung minta ke permintaan kedua aja. Tapi enak aja guys, saya main nge-skip permintaan orang. Jadi kita mintain botol rumah dia yang dia tinggalin sekarang. As for the ship in a bottle. Dude, I'm not gonna do that. This bottle is like my home. Dia nggak terima, kita mintain rumahnya dan akhirnya kita berdua gelut. Habis ngalahin itu jin, kita dapat kapal selam dalam botolnya yang bisa kita pakai buat lewatin perairan di satu map itu. Habis itu kita ketemu sama Terry dan Jerry yang lagi liburan lagi. Hey yo Terry! Kali ini kita ke makam kuno. Aduh, ya deh gue sungkem sama nih penguin, liburan kemana aja dah suka dia. Dia pergi lagi habis ngasih tahu kita cara pakai kapal botolnya. Nice. Gak lama kemudian, habis gua keluar dari makam kunonya, gua nemu komplotan bajak laut yang berencana buat ngebohongin kapten mereka buat dapetin harta karunnya lalu kabur. Karena gua bukan komplotan mereka, kita gelut lagi. Dan tentu saja easy win. Gua win. Gampang. Habis itu gua masuk ke kemah para bajak laut dan ketemu dengan kapten mereka, yaitu Kapten Trotter. Kapten Trotter udah bertahun-tahun nyariin harta karunnya ada di dalam peruntuhan yang kebetulan ada di tempat yang sama dengan objektif gua, yaitu Firebrand Sword. Akhirnya dia ngerekrut kita buat nyari harta karunnya bareng-bareng dan bantu dia buat mencahin puzzle-puzzle yang ada di sekitar peruntuhan. Rupanya selama ini Kapten Trotter gak bisa masuk itu karena however because I not know how to get from Skama. Gak ada yang tahu cara mencari puzzle-nya guys. Mereka agak sedikit kurang pintar ya. Sehabis gue tidur dan isi darah, gue mulai ngerjain puzzle-nya satu persatu. Puzzle-nya sih gak ada yang susah banget ya. Habis gue selesai, ada beberapa krunya Trotter yang mengeroyok gue karena gue terlalu pintar, kuat, dan cerdas. Gue di-crack dan gue disetun mulu, tolonglah. Aduh capek gue kena stun. Udah woi, udah. Singkatnya, gue menang dan Calypso, first mate-nya Kapten Trotter atau basically ya wakil ketua krunya lah ya. Ngelarang kita dan nyuruh kita untuk masuk ke dalam runtuhan kuno yang udah dibuka. Kapten Trotter nyuruh gue sama Calypso buat ngejelajahin runtuhan berdua biar efisien. Di dalam runtuhan itu banyak puzzle, jebakan, sama musuh. Di dalam sini Calypso juga bilang banyak gambar ukiran mengenai pengorbanan dan persembahan. Dan abis ngejelajahin dikit,
Gue ketemu sama sebuah sekop. Dan dari sekop tersebut keluarlah. Dia lagi The Great Flochi. Oh no, Jin Flochi. Ya, dia lagi. Kita belum selesai ngegangguin dia, guys. Dan habis itu semua, gue minta satu hal yang paling penting dari semuanya, yaitu Mission is a bit like Wishwater Shuffle. Why am I so dumb? Ya, jangan tanya lah, daripada permintaan kita nggak kekabul lagi kan ya. Habis itu kita dapat kemampuan buat ngegali pasir yang dalam dan jadi tikus tanah. Ini pasirnya nggak masuk mulut apa? Lalu kita ketemu sama Kapten Trotter lagi. Setelah Calypso ngejelasin bahaya di runtuhan ini dan banyak hal janggal dan gambar-gambar mengenai pengorbanan, Kapten Trotter akhirnya mutusin buat balik aja habis nyari krunya dia. Sampai... Damn, miss. Whoop. Wow. Kevin? Oh hell nah. Ini apaan anjir? Wes gak tau lah. Habis ngalahin dia, kita jatuh lebih dalam ke dalam runtuhannya. Dan gua udah dibilangin sama Kapten Trotter buat abaikan aja pedangnya, karena tempat ini terkutuk dan kita bisa mati kalau kelamaan di sini. Dia cuma mau istirahat bentar dan habis ini bakal coba ngumpulin krunya lagi. Gua sama Calypso bertugas buat nyari 3 tuas buat ngebuka pintu keluar. Gua ketemu sama Kapten Trotter yang ngelihat krunya udah pada nggak bernyawa lagi. Dia udah nganggap mereka kayak keluarga sendiri. Dia jadi benar-benar marah sama Nicole dan dia minta waktu untuk merenung dan berduka. Sehabis itu gue sama Calypso ketemu sama ketiga tuasnya dan naik ke sebuah bukit berwarna hitam. Di sana gue bertemu dengan harta yang berkelimpangan dan pedang berwarna merah. Itu Firebrand. Itu objektif kita. Sementara si Kapten Trotter ngeliatin harta-harta di sekitar sana dan merasa hampa karena setelah semua ini krunya udah pada meninggal. Jadi ini harta buat apa gitu? Udah nggak berguna lagi semuanya ini. Gua ngeliatin pedang api Firebrand ya. Kapten Trotter gak setuju buat gua ngambil pedangnya ini. Karena pedang ini, tempat ini menjadi altar pengorbanan dan krunya yang menjadi persembahan. Untungnya, Calypso ada di pihak kita dan bakal ngebantu kita buat nyadarin si Kapten. Kita bertarung 2 lawan 1. Untungnya gerakan Kapten selain serangan Firebrand itu gampang buat dihindarin. Dan by the way, tips buat kalian yang belum lawan dia, kalau dia udah ngomongin tentang Firebrand, kalian mending serang atau heal sekali. Habis itu kalian Ghost Potion, karena serangan pakai Firebrand itu lumayan sakit loh. Sehabis Kapten Trotter kita kalahkan, Kapten mulai ngedenger suara dari pedang Firebrand-nya dan mencoba nyerang kita. Tapi dia langsung dilempar sama Calypso ke bawah lava yang panas. Sebelum gue dan Calypso bisa mencerna apa yang terjadi, The Firebrand, kita baru nyadarin sesuatu. Kita nggak sengaja ngasih persembahan buat makhluk di tempat ini. Dia adalah dewa lokal di tempat ini dan dia kebangun karena Kapten Trotter yang jatuh ke dalam lava dan Firebrand yang jadi syarat pengorbanannya terpenuhi. Gue dan Calypso berjuang keras melawan nih monster. Ada 3 hal kampret yang bikin nih bos jadi susah dikalahin. Pertama, dia bisa nge-heal kalau udah munculnya anak buahnya. Kedua, kalau udah setengah pertarungan, kita gak bakal bisa lagi pakai serangan spesial kita kayak Ice Dagger, Venom Shank, sama Ghost Walker. Sama 3, yang paling asam nih ya, kalau Hatred itu serangan brutalnya butuh fokus buat dihindarin, ini bosnya udah serangannya brutal, confuse, mesti hoki-hokian button mashing anjir. Itu kan serangan kayak laser yang nembak terus tuh ya. Itu kita mesti tekan space berkali-kali buat ngindarin. Tapi kadang tuh ya, timingnya kayak gak tepat dan malah jadi ngeblok gitu. Yang dimana itu masih ribet damage-nya itu. Soalnya banyak cuy. Gue kalau mati tuh ya, pasti sama serangan ini. Gak ada serangan lain yang ngebunuh gue selain serangan ini guys. Jadi saran gue kalau udah masuk sampai final ini, kalian pastiin bawa bom kayak 2 atau 3 gitu. Sama item heal dan SP recharge yang banyak. Gak usah bawa item debuff, karena bos ini gak bisa diapa-apain kecuali diracun ya. Terus kalian jaga bar energi kit kalian awal-awal minimal 1 gitu buat Venom Shank atau Ice Dagger saat butuh. Sama kalau kalian solo, itu Crocho healernya itu one shot sama Venom Shank dan bom. Jadi kalian cuma perlu buang 1 giliran doang gitu. Sehabis kalahin dia, Calypso langsung merasa bersalah. Kenapa Kapten Trotter mau ngajak wanita gak dikenal masuk ke krunya? Dan dianggap sebagai keluarga gitu sama dia. Gue juga merasa agak bersalah karena udah secara gak langsung gue udah ngebunuh figur orang tuanya Calypso. Pada akhirnya, Calypso mengucapkan perpisahan kepada Kapten Trotter dan chapter 4 pun berakhir dengan sebuah pertanyaan di benak gua. Sebenarnya buat apa sih kita ngumpulin 7 pedang ini? Dan ini makin lama kenapa makin dark ya gamenya? Dan dengan itu chapter 4 berakhir. Oke guys, kalau kalian udah sejauh ini, berarti kemungkinan kalian suka dengan konten gua. Dukung channel gua dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan komen rekomendasi game kalian selanjutnya ya guys.
Mana tahu kalau gamenya bagus, gue mainin guys. Dan gue bakal bikin video soal gamenya. Soalnya kan game di Roblox banyak ya. Oh ya, dan gue mau shoutout kepada beberapa orang yang komen di video sebelumnya. Ada @Marieta Ivena. Dia nyaranin gue untuk gak pakai training wheel. Itu training wheelnya gue nggak nyadar ya, masih nyala. Makasih udah ngingetin dan udah gue matiin selama recording ini. Lalu kedua ada dari Labib XL8X ya itu. Nice bang, gue udah ngalahin hater susah bener cuma pakai rocket launcher di HP. Kira-kira bisa gak tamatin gamenya di mode hard? Labib, kamu keren udah ngalahin hater di HP ya. Itu gila sih. Sama kalau kamu nyuruh aku mode hard gak bakal tamat gamenya Labib. Thank you. Sama yang ketiga dari Faiz coy. Bisa summon Griever bang, tapi harus kalahin The Great Flochi di chapter 4. Fun fact, sebenarnya yang bikin Shadowless Keyboard itu bukan Red and Blue ya. Oh gitu kah? Oke, aku nanti coba kapan-kapan gitu. Kalau misalnya udah update, aku mau coba dapetin The Griever, soalnya kayak bagus nih. Dan untuk lore-nya yang banyakin Shadowless itu masih rahasia ya. Oke, kita tungguin aja cuy. Next chapter update yang nggak tahu kapan, setahun sekali mungkin. Oke, sekian. See you guys next time. Bye bye.